Selamat pagi Pak Gresio, perkenalkan nama saya Grace Kelly dan pada hari ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai narkoba. Jadi, apa itu narkoba? Nah, narkoba sendiri ini merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Jadi, narkoba ini sendiri merupakan zat atau bahan yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, disuntikan maupun dihirup, akan berdampak pada diri kita sendiri seperti perubahan perasaan, perubahan suasana hati, sampai perubahan perilaku. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu apa sih narkotika, psikotropika, maupun bahan adiktif berbahaya lainnya. Nah, jadi narkotika ini merupakan bahan atau zat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, dan sintetis maupun semi-sintetis yang apabila dikonsumsi akan menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran serta mengurangi rasa nyeri. Nah, narkotika ini sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan ke-1 yang berpotensi amat tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya ganja, heroin, maupun kokain. Nah, yang kedua ini adalah golongan kedua, yaitu berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya morfin dan juga petidrin. Dan yang terakhir ini golongan yang rendah dalam menyebabkan ketergantungan dan biasanya digunakan dalam terapi-terapi, misalnya seperti kodein. Dan yang kedua ada psikotropika, di mana psikotropika ini merupakan zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh pada susunan saraf pusat dan menyebabkan penurunan atau perubahan aktivitas yang khas pada penggunanya, baik secara mental maupun perilaku. Psikotropika ini sendiri dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu golongan yang berpotensi sangat tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan tidak pernah digunakan dalam terapi, misalnya seperti LSD, MDMA, maupun STP. Dan psikotropika golongan kedua yang berpengaruh tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan digunakan sangat terbatas pada terapi, misalnya seperti amfetamin, Ritalin, metamfetamin, dan fensiklidin. Selanjutnya ada psikotropika golongan ketiga yang memiliki potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan dan lumayan banyak digunakan dalam terapi. Contohnya pentobarbital dan juga rehinol. Dan yang terakhir ada psikotropika golongan keempat yang berpotensi sangat rendah dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Misalnya pil BK, diazepam, clobazam, fenobarbital, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada zat adiktif atau bahan adiktif berbahaya lainnya, yang merupakan zat atau bahan yang tidak termasuk dalam golongan narkotika ataupun psikotropika, namun tetap memiliki efek samping bagi penggunanya seperti penurunan kinerja otak. Adapun jenis-jenis adiktifnya seperti alkohol yang dapat kita temukan dalam minuman, nikotin yang dapat kita temukan dalam rokok, dan inhalasi ataupun solvent, yaitu gas ataupun zat yang dapat menguap dalam keperluan-keperluan pabrik ataupun kantor. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa sih bahaya penggunaan narkoba itu sendiri. Jadi, penggunaan narkoba ini akan menyebabkan kecanduan, di mana penggunanya tidak akan bisa berhenti dalam menggunakan ataupun mengkonsumsi narkoba itu sendiri. Makin lama pun, dosis narkoba yang diambil dan juga dikonsumsi akan semakin tinggi. Sehingga apabila seseorang sudah mencoba ataupun menggunakan narkoba, maka akan sulit untuk menghentikannya. Sehingga biasanya orang yang ingin berhenti menggunakan narkoba akan mengikuti rehabilitasi. Meskipun begitu, rehabilitasi pun juga tidak bisa menjamin seseorang akan sembuh total dari kecanduannya. Nah, yang kedua itu adalah merusak sel otak. Jadi, penggunaan narkoba ini akan menyebabkan kerusakan sel otak, di mana yang kita tahu bahwa efek samping dari penggunaan narkoba ini adalah pengurangan kinerja otak. Jadi, apabila otak ini dipaksa untuk bekerja secara paksa terus-menerus, maka pastinya dalam jangka waktu yang panjang akan ada kerusakan dari sel otak itu tersebut. Biasanya kerusakan saraf oleh narkoba pada sel otak ini akan cenderung permanen dan bisa menyebabkan kematian. Nah, yang ketiga ini adalah meningkatnya resiko berbagai penyakit lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa penggunaan narkoba itu sendiri mengubah kinerja otak kita dan juga mengubah perilaku serta cara kerja tubuh kita.
Sehingga dalam penggunaan jangka waktu yang lama dan secara terus-menerus, maka kinerja organ-organ di tubuh kita akan semakin menurun dan juga memunculkan berbagai penyakit seperti tidak normalnya detak irama jantung, hipertensi, kejang-kejang, koma, stroke, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yang kita tahu pastinya penggunaan narkoba ini akan menurunkan kesadaran seseorang. Hal ini tentunya akan membuat sulitnya seseorang untuk beraktivitas secara normal kembali dalam hidupnya sekali ia sudah mencoba narkoba. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penyebab seseorang ketergantungan narkoba. Jadi, penggunaan narkoba ini pastinya disebabkan oleh salah satu faktor dalam kehidupan si penggunanya, baik dari faktor diri sendiri, faktor lingkungan, maupun faktor ketersediaan narkoba di lingkungan sekitarnya. Nah, yang pertama saya akan jelaskan adalah faktor diri sendiri. Jadi yang pastinya kita tahu bahwa faktor diri sendiri ini berasal dari keinginan dirinya sendiri. Biasanya disebabkan oleh keingintahuan dan rasa penasaran yang besar, keinginan untuk mencoba, dan juga keinginan untuk bersenang-senang. Hal-hal tersebutlah mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba tanpa pikir panjang lagi. Nah, yang kedua ini adalah faktor lingkungan. Jadi biasanya didorong oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Bisa dari keluarga maupun dari kondisi kehidupannya. Seperti keluarga broken home dan tidak harmonis, atau anggota keluarga yang memakai narkoba, ataupun putus sekolah dan juga menganggur. Nah, yang ketiga ada dari faktor ketersediaan narkoba. Jadi, apabila narkoba tersebut lebih mudah didapat dan juga dibeli, serta lebih beragam jenisnya dan lebih menarik baik dari pengemasannya maupun cara pakainya, dan juga harganya lebih terjangkau, maka tingkat penggunaan narkoba tersebut akan meningkat. Nah, oleh karena itu, terdapat berbagai jenis cara-cara pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan dari narkotika itu sendiri. Nah, pencegahan ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, yang pertama adalah pencegahan primer. Biasanya pencegahan ini dilakukan sebelum seseorang menggunakan narkoba. Jadi, bisa dalam bentuk penyuluhan mengenai bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media, baik media sekolah maupun media keluarga, mengenai penggunaan dan juga bahayanya narkoba, serta pendidikan mengenai bahaya dan juga pengetahuan mengenai narkoba itu sendiri. Nah, yang kedua ini adalah pencegahan sekunder, di mana pencegahan ini dilakukan kepada orang-orang yang masih awal-awal mencoba penggunaan narkoba itu sendiri. Dapat dilakukan dengan cara deteksi dini anak yang baru menyalahgunakan narkoba, memberikan bimbingan konseling, melakukan bimbingan sosial melalui kunjungan-kunjungan rumah, dan juga pendidikan pengembangan individu. Nah, yang ketiga ada pencegahan tersier, di mana pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan ataupun sudah menggunakan narkoba. Jadi, biasanya pencegahan ini melibatkan komponen-komponen masyarakat yang dapat membantu dalam pencegahan maupun pemberhentian penggunaan narkoba ini sendiri. Nah, upaya-upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan cara bimbingan ataupun konseling secara sosial kepada pengguna, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya. Dan juga dapat dilakukan dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pengguna supaya tidak lagi terjerat dalam penggunaan narkoba itu. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.